Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sudah selayaknya bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah tenggelamnya matahari kita telah berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Itu yang salah satu kita sedihkan, hari-hari kita berkurang di dalam kehidupan ini. Namun apabila kita melihat dari sisi yang lain, insya Allah kita mendekati bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang diimpi-impikan setiap insan yang beriman, yakni bulan Ramadan. Dan di malam ini tentang penanggalan kita perhatikan berbeda. Ada sebagian bahwa sekarang kita berada di tanggal 5 Sya'ban, ada sebagian yang lain kita berada di tanggal 6 Sya'ban. Namun mudah-mudahan apapun yang terjadi, alhamdulillah kaum muslimin di seluruh dunia sepakat bahwasanya kita mulai untuk puasa yaitu tanggal 1 Ramadan. Cuman harinya kita tidak mengetahuinya. Adapun di Arab Saudi sekarang tanggal 6. Namun kita perhatikan di penanggalan yang lain, sekarang baru masuk tanggal 5. Wallahu ta'ala alam. Ada sesuatu yang kita ingat tentang bulan Sya'ban ini, bahwasanya bulan ini di antara keutamaannya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahuinya, cuman kita mengingatkan kembali, di mana Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala radhiyallahu anhuma, karena Zaid ayahnya juga sahabat, bahwasanya beliau radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini sebenarnya hadis ini berat bagi yang berbicara. Berat bagi yang berbicara. Karena hadis ini Nabi SAW dilihat oleh sahabat Usamah bin Zaid banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh
melainkan bulan Ramadan. Namun yang paling banyak setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Mungkin kita tidak banyak berpuasanya, namun termasuk kepada kemungkinan. Tapi kita tentang amalan puasa ini kita tidak mengetahui. Karena tidak bisa dideteksi oleh saudara-saudari kita. Bahkan orang di rumah pun tidak bisa mendeteksinya. Siapa tahu dia dari rumah berpuasa, namun di luar dia berbuka. Lalu Nabi SAW menjawab bahwasanya bulan Sya'ban adalah dzalika syahru yaghlun nas. Bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Karena sebelumnya berada di bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dan sesudahnya berada di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Jadi banyak manusia terlalai di bulan ini. Termasuk mungkin yang berbicara atau kita diantaranya, waliyadzubillah, mungkin dengan tidak banyak berpuasa kita bisa memotivasi dengan seperti bersedekah, seperti baca Al-Quran. Karena pembahasan kita insya Allah di malam ini itu berkenaan dengan bulan yang mana bulan itu diturunkannya Al-Quran, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi di rakaat yang pertama. Lalu salah satu kelebihannya yang lain yaitu bulan Sya'ban wa huwa syahrun tarfa'ul a'mal. Bulan yang diangkat amalan. Amalan dalam setahun diangkat di bulan Sya'ban. Diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ke Rabbul Alamin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai ketika amalan itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, saya suka, saya sedang wa anna shaim. Saya sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunan. Jadi ini salah satu bentuk bahwasanya persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan sudah bisa dimulai saat ini. Sudah mulai dengan memperbanyak puasa, latihan kita, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita singgung tentang penetapan 1 Ramadan, bahwasanya di negeri kita ini ada 2 metode. Ormas, bukan pemerintahnya, ormas. Yang satu ormas yaitu dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal, sementara ormas besar yang lainnya yaitu dengan hisab. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak sebut ormasnya. Kita sudah mengetahuinya apa ormas tersebut. Lalu sebenarnya bagaimana tuntunan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam penetapan 1 Ramadan. Yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, as-saumu yauma tasumun. Berpuasalah di mana manusia berpuasa. Atau hadis sebelumnya ini bukan, ini tentang pemerintah, yaitu sumu biru'yatil hilal wa uftiru biru'yatul hilal. Atau kama qala Rasulullah SAW, berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Lalu seandainya ada metode yang lainnya, yang kedua yaitu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Apabila itu terhalang, mendung, maka digenapkan Sya'ban menjadi 30. Misalnya sekarang tidak kelihatan, maka besoknya masih tanggal 30 Sya'ban, puasanya di hari Senin. Puasanya di hari Senin. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ormas yang lain, yang satu lagi yang mengatakan dengan hisab, kita tidak mengetahui dasar hukumnya bagaimana, cuman yang pernah kita ingat
mereka mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, wasyamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari dan bulan itu sesuai dengan hisabnya, beredar dengan hitungannya. Seandainya tidak sesuai hitungannya, maka terjadilah beruntun-beruntunnya planet ini. Anggapan mereka. Namun apapun yang hujah bagi mereka, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang kita pakai. Lalu bagaimana dengan pengumuman pemerintah, dan sekarang alhamdulillah untuk penetapannya pemerintah memiliki titik-titik seperti teropong, itu dibolehkan oleh para ulama, dibolehkan untuk melihat hilal itu dengan teknologi yang ada di zaman ini. Maka itu dibolehkan. Itu makanya terkadang kita yang berusaha untuk selalu berada di atas kebenaran itu selalu dituduh. Itu selalu dituduh. Yang pertama mengenai kita berpuasa dengan memulainya dengan melihat hilal, maka dikatakan oleh ormas yang lain, oh ternyata dia orang itu. Orang yang organisasi yang lain. Lalu yang organisasi yang kita dituduh ikut ini oleh ormas yang lain, ketika kita mensirkan bismillah, kata ormas yang kita dituduh, oh ternyata dia kelompok ormas yang itu. Nah, begitulah nasib keadaan orang yang berusaha berada di atas kebenaran sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berusaha dengan belajar, senantiasa belajar untuk mengetahui agama ini. Jadi kita tidak menjadi orang yang ragu. Karena ilmu itu bukan syak. Ilmu itu adalah keyakinan. Tidak ada keraguan. Kita beribadah, ini boleh enggak, apa boleh enggak, haram enggak, makruh, tidak. Dengan itulah gunanya kita belajar untuk mengangkat kejahilan dari dada kita, dari hati kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang tidak ragu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai pengumuman yang telah diumumkan panitia bahwasannya di malam ini kita membahas tematik. Jadi kalau ada kajian tematik, daurah tabligh akbar itu adalah suplemen. Adalah suplemen. Istilahnya cuman penambahnya saja. Yang pokok itu adalah kajian rutin. Misalnya di sini membahas kitab Tazkiratus Sami' rutin, maka ikuti. Apapun yang dibahas Riyadhus Shalihin di sini di masjid ini, ikuti terus. Jangan sampai kita kecuali ada uzur, ada sesuatu, itu baru kita tidak menghadirinya. Tapi selagi ada waktu kita, kesempatan, maka pergunakanlah. Karena kajian-kajian rutin itu sangatlah bermanfaat dibandingkan dengan kajian yang cuma tematik-tematik seperti ini. Ini cuma suplemen penambahnya, mengingatkan kita. Cuman mengingatkan, kita ambil tema-temanya karena ini berdekatan dengan bulan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, maka kita ambil temanya sesuai dengan tema-tema yang berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah bekal Ramadan telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan kita yang ketiga. Di bulan atau di awal bulan yang lalu, atau di bulan yang lalu, itu kita telah membahas bekal menuju Ramadan. Namun di malam ini kita agak sedikit meruncing pembahasannya, yaitu mengenai bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita berbicara seputar tentang Al-Quranul Karim. Masyarul muslimin, rahimani warahmatullah, ayat yang akan kita usung di malam yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah dibacakan oleh imam kita dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana diturunkan pada bulan itu Al-Qur'an. Fungsi dari diturunkan Al-Qur'an dijelaskan di ayat ini, hudal linnas. Hudal
linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini secara umum. Ada di awal surah Al-Baqarah secara khusus. Di ayat yang kedua, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Di ayat ini jangankan kita tidak beriman, tidak percaya, ragu pun kita tidak diperbolehkan. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu menjelaskan tentang petunjuk. Dari petunjuk yang Allah turunkan tersebut, wal furqan. Dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan di dalam tafsirnya beberapa riwayat-riwayat yang beliau nukilkan dalam tafsir Al-Quranul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya seluruh kitab-kitab Allah, mushaf-mushaf, suhuf, itu dari turunnya di bulan Ramadan. Suhuf yang kita kenal, suhuf Ibrahim wa Musa, itu diturunkan di bulan Ramadan. Begitu juga kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi memang Allah pilih bulan yang mulia untuk diturunkan firman-Nya. Untuk diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di malam Lailatul Qadar, di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, dan di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Di rakaat yang kedua, imam membacakan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Begitu juga dalam surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Quran tersebut diturunkan di malam yang penuh berkah. Yang penuh berkah. Jadi banyak keberkahan. Berkah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka akan bertambah terus kebaikan kita tanpa terputus-putus. Lalu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Jadi di malam Lailatul Qadar, ketika Nabi menerima wahyu, nanti insya Allah kita singgung, bahwa semuanya diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit dunia, baru setelah itu diturunkan secara beransur-ansur. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan di ayat yang ke-32 dan 33. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir itu berkata, seandainya Al-Quran tersebut diturunkan dengan sekaligus, dengan jumlah sekaligus. Kadzalika nutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami menetapkan Al-Quran itu di dalam hatimu. Waratalnahu tartila. Dan kami mengokohkannya, ditartilkan dengan beransur-ansur. Tujuannya di ayat selanjutnya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Bahwasanya di dalam ini bahwasanya dijelaskan seandainya orang-orang kafir itu
menuduh, istilahnya memalingkan, ada mempertanyakan sesuatu yang ganjil, yang aneh-aneh, maka Al-Quran itu akan datang untuk menjelaskan kebenaran dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan sebaik-baik penjelasan. Itu maksudnya. Betapa banyak pertanyaan yang datang langsung turun ayat. Yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'anil syahrul haram dan yang lain-lainnya. Maka datanglah ayat, turunlah ayat untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari manusia. Baik, itu sedikit mengenai Al-Quran, Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita sebutkan, kita akan bawakan sedikit kisahnya tentang awal kali wahyu turun. Dan ini dinukilkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, di kitab Badiul Wahyi. Awal-awal turunnya wahyu. Di awal-awal dari Sahih Bukhari. Nabi SAW telah tidak menyukai apa yang terjadi pada kaumnya. Jadi Nabi tidak suka dengan keadaan bagaimana orang-orang jahiliyah ketika itu. Dengan minum khamarnya, perzinaannya, memakan harta haramnya, dan yang terbesar adalah kesyirikan, menyembah berhala-berhala. Dan Nabi sudah merasakan ketidaknyamanan di dalam jiwanya. Dijelaskan oleh ulama syirah, sebagaimana Syekhur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasanya Nabi pergi menyendiri ke Gua Hira itu telah terjadi 3 tahun sebelum turunnya wahyu. Namun mendekati di bulan Ramadan yang ketika tahun itu wahyu turun, maka Nabi agak lama sering dengan membawa bekal makanan sehingga sampai 3 hari baru pulang. Kalau sebelumnya sebentar pulang, tidak sampai akhir-akhir tahun turunnya wahyu tersebut. Maka bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka turunlah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya besarnya malaikat Jibril itu menutupi ufuk. Dan sayapnya melebihi 600 sayap. Makhluk yang baru pertama dilihat oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat itu Nabi ketakutan. Kita riwayatkan secara makna saja, kita jelaskan secara makna. Nabi ketakutan, lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma ana biqari." Sesungguhnya aku tidak bisa membaca. Diulang kembali oleh malaikat Jibril. Iqra. Nabi pun menjawab sebagaimana yang sebelumnya, bahwasanya dia tidak bisa membaca. Lalu yang ketiganya, malaikat Jibril mendekap dengan dekapan yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan oleh malaikat Jibril, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah demi Rabbmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahui. Itulah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Di bulan yang mulia. Di malam yang mulia, di bulan yang mulia, kepada Nabi yang mulia, dari malaikat yang mulia, dan dari Zat yang maha mulia.
Bercampur semua kemuliaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bercampur semua kemuliaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan menggigil, maka turun pulang ke rumah, disambut oleh istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini peran bagaimana istri yang baik, yang tidak terkejut dengan berita. Malahan disuruh selimuti aku, kata Nabi SAW. Maka diselimuti, tidak bertanya, ada apa wahai uda, abang, mas, ada apa? Tidak. Kata, tapi ditenangkan Nabi SAW, dibiarkan istirahat. Lalu setelah terbangun, diceritakan bagaimana kejadian di Gua Hira yang baru saja dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditenangkan dengan ungkapan-ungkapan yang membuat Nabi tidak khawatir. Sesungguhnya Allah tidak akan mencelakakanmu wahai suamiku, karena engkau adalah orang, disebutkan kebaikan Nabi SAW, orang yang terpuji, orang yang amanah, orang yang menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Lalu mereka pergi ke rumah kerabat dari Khadijah. Pergi ke situ untuk menanyakan perihal yang baru saja dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waraqah bin Naufal. Lalu ditanyakan, diceritakan oleh Nabi SAW ciri-cirinya, apa yang disebutkan semuanya. Waraqah bin Naufal adalah orang yang paham terhadap Zabur, Taurat, Injil, dan memahami bahasa Ibrani. Karena kitab sebelumnya itu di dalam bahasa Ibrani. Maka dikatakan kepada mereka berdua, kepada Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu anha, bahwa itu adalah namuz. Dalam bahasa Ibrani, namuz yaitu Jibril, yang telah datang sebagaimana yang telah datang kepada Musa alaihi salam. Seandainya, kata Waraqah bin Naufal, aku berumur panjang, maka aku akan bersama Nabi SAW. Namun, karena kondisi sudah tua, tidak melihat Nabi SAW diusir oleh kaumnya. Tidak dilihat bahwasanya Nabi diusir oleh kaumnya. Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit bagaimana awal wahyu itu turun. Dan kita tambah sedikit pembahasan bagaimana cara wahyu itu turun. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan taklimullah. Dengan Allah berbicara di belakang hijab. Dan ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara langsung kepada Musa. Juga kepada Nabi SAW ketika peristiwa Mi'raj. Ketika Nabi di-Mi'rajkan, Nabi juga berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hijab. Karena ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa Mi'raj itu Nabi langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dinafikan oleh ulama. Ini perbedaan ini di kalangan ulama, bahkan di generasi sahabat ada yang mengatakan melihat langsung, ada yang tidak. Namun akan tetapi yang sahih bahwasanya itu ada hijabnya, ada nur, ada cahaya yang menghijab antara Nabi SAW dengan Rabbul Alamin. Adapun cara yang kedua, wahyu turun kepada Nabi SAW, yaitu melalui perantaraan malaikat Jibril. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan itu dalam berbagai macam. Ada dalam bentuk wujud asli, ada yang menjelma seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ada yang seperti seorang manusia yang tidak diketahui. Sebagaimana hadis Jibril yang masyhur, yang berbicara tentang iman, tentang Islam, iman, dan ihsan. Di mana ketika itu Jibril mendatangi Nabi SAW dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, dan mendekat kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Lalu Nabi SAW menjawab rukun Islam yang 5.
Ditanyakan lagi, akhbirni anil iman. Lalu Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Lalu ditanyakan tentang ihsan, Nabi SAW menjawab bahwasanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illa yakun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mampu, maka yakinilah Allah melihat. Dan seterusnya sampai malaikat Jibril mempertanyakan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Itu yang selanjutnya, adapun terkadang tidak terlihat sama sekali, yaitu dengan bunyi gemerincing lonceng. Dan itu sangat berat bagi Nabi SAW. Di mana kata Nabi SAW ketika wahyu turun dalam gemerincing lonceng, itu di hari yang sangat dingin sekali, Nabi SAW berkeringat. Dan ada sahabat yang pernah turun wahyu ketika itu, yang pahanya terimpit oleh paha Nabi SAW karena berdekatan duduknya, itu sangat berat. Dan ketika Nabi di atas kendaraan, seperti onta atau keledai, kalau ketika wahyu itu turun, langsung menderum, langsung terduduk. Saking beratnya. Saking beratnya wahyu. Lalu, adapun yang selanjutnya, yaitu yang ketiga dibisikkan dalam qalbu. Dalam hati Nabi SAW dibisikkan. Yang keempat berupa ilham. Yang kelima melalui mimpi. Ro'yu. Jadi seperti Nabi Ibrahim bermimpi dia menyembelih putranya Ismail. Jadi mimpi Nabi SAW adalah hak. Para nabi itu mimpinya benar. Mimpinya benar. Itu diantara bagaimana wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, itu keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran kita tidak sebutkan semuanya karena banyak sekali keutamaan Al-Quran. Kita sebutkan sebagian dari beberapa keutamaan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan telah kami turunkan kepada engkau kitab sebagai tibyan, menjelaskan likulli syai', untuk setiap sesuatu. Wa huda, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang Islam, Itu di antara keutamaan Al-Quran, bahwa diturunkan untuk menjelaskan sesuatu tentang perkara agama, dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan seandainya tidak terdapat, maka Nabi SAW yang menjelaskan di dalam hadisnya. Di dalam Al-Quran itu biasanya berbentuk umum, global, am, mujmal. Nanti tafsirnya, rinciannya ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya ada di antara keutamaan Al-Quran yang lainnya, kita ambil dari Al-Quran Al-Karim terlebih dahulu. Di dalam surah Al-Maidah, ayat 15, bagian akhirnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang bagimu dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanhu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu fungsinya. Keutamaan Al-Quran, cahaya yang menjadi petunjuk dari Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan subulas salam, jalan selamat, dan yang mengeluarkan wa yukhriju minaz zulumat ilan nur, yang mengeluarkan kegelapan kepada cahaya dengan izinnya
dan sebagai petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan siratal mustaqim. Itu di antara keutamaan Al-Qur'an yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun keutamaan yang lainnya di dalam surah Yunus. Di dalam surah Yunus ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Rabbmu sebagai syifa, obat. Obat lima fis sudur, obat bagi dada. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu di antara keutamaan Al-Qur'anul Karim di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada berapa ayat lagi, banyak lagi kalau kita buka-buka, semuanya tentang menunjukkan wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Itu tentang bagaimana fungsi Al-Qur'an untuk mensucikan jiwa, untuk mengajarkan dengan Alkitab dan hikmah. Itu di antara keutamaan-keutamaan tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu akan membuat kita berharganya Al-Qur'an ini. Karena sebagian kaum muslimin tahu Al-Qur'an apabila ada cobaan, ada musibah. Itu pun yang dibaca surah Yasin. Walhamdulillah. Jadi kalau dapat kita ini bacaan setiap saat kita, terlebih di bulan Ramadan nanti yang insya Allah akan datang. Kita mungkin azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita alhamdulillah telah menyebutkan 3 poin dari keutamaan Al-Qur'an Al-Karim dalam surah An-Nahl ayat 89, begitu juga dalam surah Al-Maidah yang kedua ayat 15 sampai 16 dan dalam surah Yunus ayat 57. Keutamaan yang keempat, bahwasanya Al-Qur'an akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Hadis dari sahabat Abu Humamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an tersebut akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi pembacanya, di ashabi, bagi sahibnya, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu keutamaan yang kelima dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahli." Akan didatangkan hari kiamat Al-Qur'an dan ahlinya, dan orang yang senantiasa membacanya, ahlul Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Orang yang mana ketika di dunia dia mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Lalu tataqarramuhu suratul Baqarah. Tuhajjani an sahibihi. Jadi surah yang akan membelanya yang lain tadi Al-Qur'an secara umum, adapun ini adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah akan menjadi pembelanya juga di hari kiamat kelak. Tadi Al-Qur'an secara umum dan ini surah Al-Baqarah. Dan di antara keutamaan surah Al-Baqarah bahwasanya orang yang rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah dan Ali Imran maka akan dijauhi oleh syaitan. Yang dibacakan rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka rumah-rumah tersebut akan dijauhi oleh syaitan. Adapun keutamaan yang keenam dari Al-Qur'anul Karim dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini kita mengetahuinya semua. Rata-rata orang yang belajar Al-Qur'an, belajar tajwid, tahsin mengetahui dan mengajarkannya mengetahui, dan ini ma'ruf. Hadis ini ma'ruf, yaitu khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik, menjadi orang terbaik, menjadi hamba yang terbaik, yaitu dengan mempelajari Al-Qur'an Al-Karim dan mengajarkannya. Dan itu merupakan kedudukan yang mulia, menjadi di antara hamba Allah yang terbaik. Dan Utsman bin Affan sebagaimana kita ketahui sebagai syahid, yaitu ketika membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ketika pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan sedang membaca Al-Qur'an. Sedang membaca Al-Qur'an Al-Karim. Dan ungkapan Utsman bin Affan juga yang lainnya bahwasanya jiwa, bagi hati jiwa yang bersih, maka dia tidak pernah bosan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Jiwa yang bersih, hati yang bersih, maka dia tidak pernah bosan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita malas dengan Al-Qur'an Al-Karim, baca satu lembar sudah pikiran kemana-mana, itu salah satu di antara deteksi hati kita itu bermasalah. Belum menemukan lezatnya
membaca Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang ketujuh sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kita sudah mengetahui juga, sebenarnya ini mengulang-ulang kaji, mengulang-ulang. Jadi orang-orang man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca kitab Allah maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan tersebut 10 kali lipat. La aqul alif lam harfan. Bukan aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang salah satu di antara 4 sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang direkomendasi bacaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab sebagaimana nama masjid kita ini, yang ketiga yaitu Salim Maula Abu Huzaifah, yang keempat adalah Muaz bin Jabal. Itu 4 sahabat yang bacaan Quran berporos kepada mereka berempat. Mengenai Abdullah bin Mas'ud sendiri ada keutamaan yang khusus, bahwasannya barang siapa yang hendak mendengarkan bagaimana Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Itu salah satu keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan yang ke-8 yang berasal dari sahabat Abdullah juga, banyak Abdullah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dalam kitab sunan mereka berdua dan yang lainnya, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, sahib Quran, Iqra wartaqi, baca, wartaqi waratil kama kunta turtila fid dunya, bacalah sebagaimana engkau membaca Al-Quran itu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di akhirat sebagaimana akhir bacaanmu yang ketika engkau baca ketika di dunia. Ini bagaimana kedudukan orang bertambah dengan bacaan Al-Quranul Karim. Lalu yang ke-9 di antara keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, bahwasanya allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Jadi tentang orang yang membaca Al-Quran, dia mahir dalam membacanya, ma'as safaratul kiramal bararah, dia akan bersama malaikat yang taat. Orang yang membaca Al-Quran secara mahir bersama malaikat yang taat. Lalu bagi orang yang terbata-bata, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa ta'ta fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Jadi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, jadi jangan, saya enggak bagus seperti imam bacaan saya, malas membacanya, enggak enak didengar. Tidak. Walaupun terbata-bata, maka tetap mendapat pahala, 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kebaikan. Orang yang belajar, orang mengajarkannya, orang mahir, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, baru aisar dia membaca belajar Al-Quran, itu mendapatkan kebaikan. Bukan harus menghafal matan mutun-mutun yang lain supaya dapat sanad,
Tuhfatul Ahwazi atau Matan Al-Jaziri yang lainnya dapat sanad qiraah, ini qiraah, bukan. Semuanya mendapatkan kebaikan, tetapi sesuai dengan porsinya. Orang punya sanad yang mahir tentu dia lebih lebih mulia karena dia mahir dan bagus bacanya. Adapun bagi yang masih belajar, teruslah belajar karena juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Abdullah bin Umar, ini sudah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, lalu Abdullah bin Umar. Hadis ini muttafaqun alaih, sebagaimana kita sudah mengetahuinya, la hasada illa fisnain, tidak boleh hasad kecuali kepada dua, yaitu kepada orang yang ahli Al-Quran, dia membaca siang dan malam. Begitu juga dengan orang yang punya harta, dia infakkan siang dan malam. Hasad yang di sini dalam agama kita bukan hasad dengki yang terlarang, tetapi maksudnya ghibthah, yang seandainya kita seperti itu juga, maka kita berusaha agar bagaimana kita menjadi ahlul Quran yang membacanya siang malam, mengamalkannya, mengajarkannya. Seandainya kita memiliki harta, kita juga menginfakkannya siang dan malam untuk memperoleh keutamaan-keutamaan. Dan itu yang hasad ghibthah yang kita kenal di dalam agama kita. Lalu kita lanjutkan ke ayat tadi. Kita kembali ke ayat tadi bahwasanya syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatul minal huda wal furqan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan itu memperdengarkan bacaannya kepada Jibril setiap bulan Ramadan, setiap malamnya. Dan di hari terakhir Nabi SAW wafat, di tahun terakhirnya, maka itu 2 kali. Itu 2 kali. Dan Al-Quran merupakan zikir yang agung. Zikir yang agung, apalagi bagi kita yang bisa menghafalnya, yang banyak hafalannya, kita bisa mengimplementasikan firman Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu kita, yaitu orang yang berzikir, yang mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk dan berbaring. Itulah kelebihan orang yang hafal Quran, apapun keadaannya. Lalu Ustaz, bagaimana Ustaz? Enggak hafal banyak Ustaz. Taunya kul aja Ustaz. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang hafal cuma Ustaz. Dan itu pula yang langganan biasanya dibaca di salat sunat. Bagaimana Ustaz? Ya apapun aktivitas kita, mau berkendaraan kita, nyetir mobil, pakai sepeda motor, baca kul-kul itu, ulang terus. Kan sama juga jumlahnya nanti dengan orang yang banyak Al-Quran. Jadi luas, rahmat Allah itu luas. Jadi jangan, yang intinya kita, mau nggak kita mengamalkannya atau tidak. Mau nggak kita baca kulullah itu yang kita hafal, maka itu yang kita baca. Apapun kondisi kita, kan lumayan. Berapa misalnya kita kalau kita pribadi, itu setengah jam. Ke pasar tempat jualan setengah jam. Lumayan berapa huruf yang kita bisa baca. Jadi jangan berkecil hati, apa yang kita Allah karuniakan berupa hafalan, itulah yang kita baca di waktu-waktu luang yang kita tidak melihat mushaf. Lalu kita sedikit melihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu dengan Al-Quran Al-Karim. Dan itu tentang keutamaan, alhamdulillah kita cukupkan sampai 10 keutamaan saja. Lalu bagaimana keadaan? Lalu Nabi SAW, sebagaimana kita ketahui di bulan Ramadan, Jibril datang dan Nabi SAW setor hafalan, membacakan bacaan Nabi SAW kepada Jibril. Lalu contoh yang lainnya yaitu sahabat yang mulia Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Telah kita singgung tadi bahwasanya, dan di riwayat yang lain bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dalam satu malam itu bisa khatam. Satu malam itu khatam, bahkan di satu rakaat, pernah baca biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu satu rakaat itu khatam. Di Ka'bah lagi, dekat Ka'bah. Bagaimana mulianya sahabat, bersemangatnya mereka dengan Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu
bisa khatam itu, ini bukan bulan Ramadan, di hari yang biasa. Bukan bulan Ramadan, di setiap hari itu bisa 8 hari baru dia khatam. Itu Ubay bin Ka'ab. Adapun Taman Ad-Dari radhiyallahu anhu, yaitu setiap pekan 7 hari dia khatam Al-Quran. Di hari biasa, bukan Ramadan. Ini di hari hari biasa. Lalu mungkin di bulan Ramadan itu melebihi lagi. Itu melebihi lagi. Lalu kita lihat potret bagaimana ulama-ulama terdahulu dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana ulama-ulama terdahulu kita bawakan di antaranya bahwasanya dari generasi tabi'in Aswad bin Yazid rahimallahu taala yang wafat pada tahun 74 Hijriah, yang mana beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Setiap 2 malam. Jadi memang malam itu malam waktu yang sangat longgar, yang lapang, di mana kita tidak ada beraktivitas lagi. Karena biasanya kita beraktivitas, kecuali orang yang jualan malam itu kita tidak tahu. Tapi memang malam itu sebenarnya memang untuk kita selain beristirahat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu di malam harinya mereka tidur sejenak, dan begitu juga bagaimana orang ahli surga, salah satu cirinya dalam surah As-Sajdah yang tataja apa? Siapa yang ingat tatajabuhum anil madaji', yang lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Yada'u rabbahum khaufa wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang mereka juga takut kepada Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu keadaan bagaimana salah satu ciri-ciri orang yang ahli surga. Sedikit mereka tidur di malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu contoh ulama yang kedua yang kita sebutkan di malam ini, yang kita bisa ambil contoh teladan kepada mereka, Qatadah bin Da'amah yang wafat tahun 61 Hijriah. Disebutkan bahwasanya dia setiap 7 hari khatam Al-Quran. Bagaimana? Perhatikan, sahabat yang tadi Tamam bin Dari mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Muridnya tabi'in juga seperti itu. Jadi kalau dapat Buya, muridnya berapa Buya khatam, muridnya kalau dapat begitu juga. 4 hari atau, dan kata ulama makruh, dimakruhkan, dibenci bagi orang yang tidak khatam selama 40 hari. 40 hari tidak khatam dimakruhkan oleh ulama. Jadi maksimal kita tidak khatam itu 40 hari. Itu di bulan yang lain. Ini berbeda dengan bulan Ramadan. Ramadan itu lebih giat lagi. Ini dia contoh teladan di bulan Ramadan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Asy-Syafi'i salah satu imam mazhab di antara 4 imam besar kaum muslimin, imam dunia. Bahwa di bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam sebanyak 60 kali. Jadi kalau 60 kali, seandainya Ramadan itu 30 hari, satu di siangnya 1 kali, di malamnya 1 kali. Itu pernah dibantah oleh orang yang tidak, ya namanya manusia, tidak mungkin dipakai kalkulator waktu dalam 24 jam itu sekian detik, sekian halaman Al-Quran segini. Tidak mungkin Imam Syafi'i hafal khatam setiap harinya 2 kali katanya. Allah Ta'ala alam. Cuman dari biografi Imam Syafi'i disebutkan seperti itu. Sebenarnya dia tidak sanggup. Jadi membantah Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Asakir yang menulis Tarikh Ad-Dimashqi bahwasanya di setiap hari beliau khatam Al-Quran. Di setiap hari beliau khatam Al-Quran. Lalu bagaimana triknya kita supaya bisa khatam berkali-kali di dalam Al-Quran? Sebelum kita kasih triknya enggak banyak. Enggak seperti kiat-kiat sebelumnya yang banyak kiat-kiatnya, enggak. Kiatnya sedikit saja. Itu jelas. Pertama kita niatkan tekad yang kuat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Cuman satu.
penyebabnya, yaitu yang segi 4 itu. Handphone kita. Itu kalau dapat bulan Ramadan pensiun. Itu kalau pensiun bulan Ramadan, insya Allah kita akan sering dengan Al-Quran Al-Karim. Itu saja trik kita di malam hari ini. Di bagaimana di bulan Ramadan kita bisa sering dengan Al-Quran Al-Karim, jangan isi paket, jangan pasang wifi kita. Jadi walaupun ini tapi itu memang salah satu fitnah bagi kita, bagaimana kita senantiasa jari jemari kita, kebutuhan kita terhadap handphone, sehingga kita terlalaikan dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini, itu bisa walaupun tidak menafikan kita jangan sampai ekstrim juga. Nanti nanti orang nagih hutang ke kita, ini gimana nggak hidup handphonenya itu ya kan. Jadi bagaimana sekedarnya saja. Jadi sering-seringlah kita seperlunya saja lihat kalau ada zaujati habibati, istriku tersayang, itu dilihat. Tapi kalau yang lain-lainnya nggak usah dilihat. Grup-grup itu libur dulu. Grup-grup yang lain tuh libur dulu. Kecuali grup-grup info penting yang lainnya. Jadi itu salah satu bagaimana kita bisa banyak bermuamalah dengan Al-Quran Al-Karim. Itu salah satu itu. Dan tidak ada yang lain-lainnya mungkin tidak bisa. Kalau yang lainnya misalnya dengan kesibukan, dengan pekerjaan kita, itu wajar. Tetapi waktu-waktu luang kita, dan ini bukan kita membicarakan yang lain, kita pribadi itu kadang-kadang melihat, pas dilihat tersadar, sudah sekian menit. Coba kita konversikan itu waktu-waktu yang kita terbuang dengan melihat handphone itu, dengan membaca Al-Quran sudah berapa lembar kita bisa menamatnya. Dan salah satu lagi yaitu usahakan kita i'tikaf. Di 10 hari terakhir itu bisa i'tikaf, itu bisa kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Bisa banyak membaca Al-Quranul Karim. Pernah nggak dapat kabar dari kita bahwasanya orang yang i'tikaf pernah dia khatam 3 kali. 3 kali selama 10 hari terakhir itu. Berarti 3 hari dia khatam, 3 hari dia khatam. Karena tidak ada kegiatan lagi. Kita kalau i'tikaf yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampingkan urusan-urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di tahun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf selama 20 hari. Sementara di hari-hari sebelumnya 10 malam akhir Ramadan, tapi di waktu beliau tahun wafat itu yang di tahun itu beliau wafat, bahwa beliau diriwayatkan itu 20 hari 20 malam beliau itikaf di Masjid Nabawi. Itu diantara bagaimana kiat-kiat yang bisa kita bermuamalah dengan Al-Quran Al-Karim, itu yang terbesar tadi. Kita ulang lagi, kita kembali, ini nasihat buat kami yang berbicara, yaitu jarang-jarang membuka handphone kita. Jarang-jarang membuka handphone kita. Dan ini memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan bahwasanya Nabi mengeluhkan, qala rabbi inna qaumi ittakhadhu apa? Ada yang ingat? Yaj'al ittakhadhu Qur'ana mahjura. Ya Rabb, bahwa sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Dan Nabi SAW mengadukan kepada Rabbul Alamin bahwa umatnya menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Sementara penggugah bagaimana sahabat dahulu. Di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyentakkan hati sahabat. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhshu qulubuhum li dzikrillah. Bukankah saatnya hati mereka para sahabat ketika itu ayat turun kepada para sahabat, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, setelah kami 4 tahun beragama Islam, memeluk Islam, maka turunlah ayat itu. Tidakkah takut hati kami dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olah ayat itu adalah ujian. Sudah 4 tahun mengenal Islam, apakah belum tersentuh hati ini dengan
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang dari lahir telah beragama Islam. Lalu mungkin dari kita sudah 10 tahun mengenal kajian ini. Lalu bagaimana? Di mana hati kita? Di mana kemana hati kita? Jadi ini suatu introspeksi bagi kita, bagaimana kita agar hati kita lembut. Ini syifa'u fis sudur. Obat bagi hati kita, obat bagi jiwa kita. Bagaimana hati kita lembut. Dikatakan oleh para ulama dahulu bagaimana seseorang kalau tidak menemukan hatinya, salah satunya di majelis ilmu dan baca Al-Quran. Kalau tidak ditemukan juga hatinya, itu tidak tahu kita bagaimana kerasnya hati orang yang tidak lembut dengan Al-Quranul Karim. Jangankan dengan hati kita, gunung saja pecah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung saja hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hati kita? Harus dipertanyakan. Makanya seringlah kajian-kajian, mungkin ada tazkiyatun nufus, maka ikutilah kajian tersebut, maka itu akan bermanfaat bagi kita. Dan itu tadi membaca Al-Quran. Tingkatkan lagi untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran ini tidak diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu ikhtilafan katsira. Maka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Begitu juga dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka terkunci mati? Ini bagaimana kita menjadi hamba yang senantiasa dengan Al-Quranul Karim. Kalaulah Allah telah mendatangkan bulan yang mulia, bulan Syahrul Quran. Jadi kata ulama dahulu, jadi bulan puasa, bulan Ramadan itu di zaman dahulu bukan disebut bulan puasa saja, tetapi dibilang juga, disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Selain mereka berpuasa di siang hari, di malam harinya mereka dengan Al-Quranul Karim. Seandainya tidak dengan Ramadan yang akan datang ini kita berpuasa, giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan bulan apa lagi kita bisa giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan pembahasan kita di malam hari ini, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Demikianlah yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Banyak maaf karena mungkin pembahasan kita tidak terlalu detail atau kita mungkin lupa-lupa, dan itu maklum alasannya sama, karena pengganti dadakan, tidak banyak persiapan. Jadi dadakan, tidak banyak persiapan. Jadi tadilah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan itu bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan, dan Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fih. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dan memberkahi kita di bulan Ramadan tersebut. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.